Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Para pemirsa dan seluruh umat Islam di Kabupaten Tuban khususnya dan di Indonesia pada umumnya, syukur alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Hari ini kita sudah berada di ujung akhir bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah di bulan Sya'ban dan bisa ketemu bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan secara sempurna. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana umat-umat sebelum kamu juga ada syariat puasa. Ini tidak lain supaya umat Islam, kalian semua, kita semua, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tekanannya puasa itu satu, harus beriman. Jadi yang didhawuhi Allah, orang yang beriman, orang yang percaya dengan syariat puasa itu diminta oleh Allah untuk berpuasa. Nah, berpuasa ini tujuannya tidak lain adalah menciptakan, mengarahkan umat manusia yang berpuasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu ada macam-macamnya. Paling tidak ya sebagaimana faidah dari puasa itu. Bertakwa itu intinya adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan takwa itu memang menjadi kunci orang sukses di dunia maupun di akhirat. Sukses dalam segala hal. Sukses bahagia, sukses belajar, sukses berumah tangga, sukses bekerja, sukses beriman, itu semuanya kuncinya adalah takwa. Karena itu para ulama menyatakan ra'su kulli birrin wa fauzin, itu takwa Allah. Jadi kunci, dasar, modal, pokok dari orang itu menjadi baik, bahagia di dunia akhirat itu ya takwa kepada Allah. Karena itu puasa hakikatnya adalah nikmat agung bagi umat Islam, khususnya bagi umat Islam, umat yang beriman yang mau berpuasa. Seandainya tidak ada puasa, maka umat Islam tentu tidak mendapatkan hikmah dari puasa itu. Puasa Ramadan ini secara fikih didefinisikan sebagai al-imsak anil muftirat wa anis syahawat. Kira-kira seperti itu. Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dan menahan diri dari segala macam syahwat serta maksiat. Orang yang berpuasa seperti ini, dia akan mendapatkan label sebagai muttaqin. Nah, mudah-mudahan umat di Kabupaten Tuban ini menjadi orang-orang yang muttaqin. Para pemirsa yang saya muliakan, saya hormati, ada beberapa hal yang menjadi hikmah puasa. Yang pertama, orang yang berpuasa itu adalah mengistirahatkan organ pencernaan. Jadi orang yang berpuasa itu sebagaimana diibaratkan kayak mesin diesel atau mesin kendaraan mobil, misalkan begitu. Sepanjang tahun ini mobil berjalan terus untuk kegiatan operasional. Diesel juga begitu, sepanjang tahun berjalan terus. Maka perlu ada waktu jeda untuk recovery, untuk memperbaiki, untuk mengistirahatkan agar tidak kelelahan. Begitu juga organ pencernaan kita sebagai manusia. Setiap hari kita makan dari segala macam jenis makanan masuk ke dalam mulut kita.
Apalagi sekarang itu fenomenanya ada warung 24 jam, ada warkop 24 jam. Itu apa saja kita makan, kita asupkan ke mulut kita. Sehingga banyak sekali sekarang itu umat manusia itu rata-rata di usia 40 tahun bahkan 30 tahun itu sudah banyak sekali penyakit penyerta seperti kolesterol yang tinggi, darah tinggi, diabetesnya yang tinggi, atau gagal ginjal, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Itu karena pola makan. Karena itu perlu ada waktu jeda recovery 1 bulan. Allah mensyariatkan puasa itu untuk mengistirahatkan organ pencernaan kita agar kita kembali sehat. Yang kedua ini adalah untuk menumbuhkan rasa kepekaan. Orang-orang fakir, orang-orang yang dikaruniai ketidakberuntungan di dunia, itu ada memang. Itu Allah mengatur begitu, ya supaya kita umat Islam yang memiliki kelebihan itu bisa berbuat baik kepada mereka. Nah, puasa ini untuk menumbuhkan rasa welas asih, kepekaan kita kepada sesama umat Islam atau sesama manusia yang mengalami kekurangan makan, kekurangan gizi, dan lain-lain. Nah, kita itu ketika berpuasa sehari penuh, tidak makan, tidak minum, itu digambarkan seperti orang yang kekurangan, sehingga seharian tidak mampu makan karena tidak ada makanan. Seharian kita tidak minum karena tidak ada minuman. Bayangkan itu kita kelaparan seharian, tidak makan, tidak minum. Nah, lalu ketika kita sudah bisa menggambarkan kita kekurangan sehingga seharian tidak makan itu, kita kemudian mengambil persamaan. Orang-orang fakir, orang miskin yang tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya, apalagi di musim pandemi ini tentu angka kemiskinan naik, itu mereka itu mengalami kekurangan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan tidak punya pekerjaan. Itu bukan karena puasa. Memang mereka kekurangan sehari-hari seperti itu dan tidak jelas ujungnya. Mereka kapan bisa menyelesaikan masalah kekurangannya itu. Nah, sementara kita tidak makan dan tidak minum itu bukan karena kekurangan, karena diatur agar kita makan pada saatnya, yaitu makan sahur dan makan berbuka. Artinya kita makannya bukan karena kekurangan, tapi kita sudah bisa merasakan tidak makan dan tidak minum selama sehari itu. Harapannya kita kemudian tumbuh rasa peka, rasa welas asih, lalu ada keinginan membantu sesama fakir miskin. Karena itulah orang yang berpuasa itu sangat dianjurkan memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, kemudian ya sering-sering membuat iftar ya, takjil di masjid, atau membagikan menu berbuka kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan lain-lain, banyak lagi. Bahkan lebih dari itu, orang selesai puasa itu diwajibkan zakat fitrah, zakat mal, dan lain-lain. Itu sebenarnya rangkaian dari untuk menumbuhkan sifat umat Islam yang memiliki kepekaan lalu menolong sesama. Hikmah yang berikutnya, yang ketiga, itu adalah umat Islam menjadi lebih tertib. Tertib makan, tertib minum. Jadi makan minumnya itu semua umat Islam dikomando oleh waktu ketika guru Busamsi. Begitu maghrib, umat Islam makan bareng bersama-sama. Tertib. Itu menunjukkan bahwa nidom dalam Islam itu sangat penting. Karena itu dawuhnya Sayyidina Ali, al-haqqu bila nidomin yaghlibuhul batil binidomin. Kebenaran yang tidak dimanajemen dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang dimanajemen dengan baik. Nah, umat Islam harus menyadari tentang pentingnya manajemen, pengaturan. Segala hal itu diatur, direncanakan. Apa-apa direncanakan. Ada perencanaannya, ada persiapannya, lalu ada eksekusinya, ada evaluasinya, dan seterusnya. Itu tidak lain adalah ajaran puasa ini adalah mengajari umat Islam agar tertib, agar tartib wan nidom, dan itu adalah ilmu manajemen. Umat Islam harus
memanajemen kehidupannya dia, keluarganya, kemudian hubungannya dia dengan Allah, kepada sesama, begitu seterusnya, termasuk pekerjaan, sekolah, pendidikan, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir, hikmah dari puasa ini tidak lain adalah agar umat Islam itu memiliki perhatian terhadap pentingnya tolong menolong. Setelah orang itu tertib, pasti akan menemukan ada saja yang tidak tertib, baik itu dirinya atau mungkin keluarganya atau tetangganya atau orang lain, tapi kan sesama orang Islam. Karena itu orang Islam harus bisa saling membantu, saling mengingatkan, dan seterusnya. Itulah Islam, betapa indahnya ajaran syariat puasa ini. Itu kalau bisa dilaksanakan, maka akan meraih puasa yang menjadi titelnya adalah la'allakum tattaqun. Saya kira itu untuk tausiah kali ini terkait dengan puasa Ramadan. Mudah-mudahan umat Islam di Kabupaten Tuban bisa menjalankan puasa bukan sebagai rutinitas, bukan, kalau hanya rutinitas maka tidak bisa diambil hikmahnya, tetapi betul-betul kesimpulannya puasa yang akan kita laksanakan nanti harus bisa menjadi tempat, menjadi alat, menjadi media untuk memperbaiki kualitas hidup kita agar menjadi lebih dekat kepada Allah, kepada sesama umat manusia, karena makhluk Allah, kita mencintai mereka karena kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, kalau tidak menjadi rutinitas tetapi memang menjadi amal ibadah kepada Allah, maka kita akan meningkat takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya umat Islam diberkahi Allah, mendapatkan berkah Ramadan, disyafaati Rasulullah, bisa berpuasa dengan baik dan mendapat predikat sebagai muttaqin. Amin Allahumma amin. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.